Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pengajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, yang saat itu kita sudah membahas ayat kedua dari surat At-Takatsur yang berbunyi hatta zurtumul maqabir. Pertanyaan pertama, kemarin kita sebutkan ada berapa, saat itu kita sebutkan penafsiran ulama tentang arti zurtumul maqabir dan disebutkan dua penafsiran zurtumul maqabir. Yang pertama maksudnya adalah sampai mati, yang kedua maksudnya adalah sampai saat kalian ziarah kubur pun kalian masih lalai. Kemudian kemarin kita membahas tentang ziarah kubur. Ziarah kubur terbagi menjadi dua, ada yang benar, ada yang keliru. Ziarah kubur yang benar itu kayak apa? Ya. Bagus. 3 tujuan orang ziarah kubur. Yang pertama adalah untuk mengingat akhirat atau kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan ahli kubur, sedangkan yang ketiga adalah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur yang tidak benar ada berapa? Jelaskan masing-masing. Ya. Bagus. Silakan. Selesai. Sedikit kita mengulang apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan pada kesempatan kali ini. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar radio
Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UVTV dimanapun Anda berada. Kemarin kita membahas tentang kelalaian yang begitu akut yang dialami oleh banyak orang sampai mereka tidak sadar-sadar pula kecuali setelah mereka mati. Ngomong-ngomong masalah kelalaian, pernah nggak sih kita lalai? Pernah apa sering? Ada nggak yang nggak pernah lalai? Berarti jangan-jangan kita masuk dalam surat At-Takatsur itu. Mungkin ya. Makanya kita lalai itu kenapa? Pertama mungkin karena keimanan kita yang tipis, yang lemah, yang rendah. Itu pertama. Kemudian berikutnya karena godaan yang luar biasa, banyaknya dan indahnya. Makanya Nabi SAW menggambarkan dunia itu bagaimana menakjubkan dan menipunya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Jadi Nabi SAW mensifati dunia ini dengan dua sifat. Yang pertama apa? Manis. Siapa yang tidak suka sesuatu yang manis? Minuman sukanya yang manis. Apalagi? Apa? Buah-buahan sukanya yang manis. Kecuali orang yang aneh. Kalau jeruk kok sukanya yang kecut, itu aneh itu. Apalagi? Apa? Kok ragu-ragu? Istri bilang gitu. Istri sukanya yang manis ya. Dunia itu senyum juga sukanya yang manis. Senyum kok kecut, tidak enak. Dunia itu manis kata Nabi SAW. Enak, semua orang suka. Khadirah, hijau. Hijau itu sesuatu yang enak dilihat. Makanya coba kalau lapangan itu tidak hijau, rasanya gimana? Gersang, tidak enak, panas. Ini satu sisi hijau itu menunjukkan itu enak untuk dipandang. Sekaligus warna hijau juga menunjukkan bahwa dunia itu cepat layu. Karena coba perhatikan daun-daun yang hijau. Beberapa hari kemudian dia akan kuning, kemudian layu dan gugur. Itulah dunia. Walaupun dunia ini enak dipandang, tapi sifatnya sementara. Sementara dan akan pergi, akan layu dan akan hilang. Itulah dunia. Kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Makanya banyak orang lalai. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna allaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kalian di dunia ini, tujuannya adalah Allah pengen melihat bagaimanakah amalan kalian di dunia ini. Jadi kita ada di dunia ini bukan hanya semata-mata untuk menikmati hijau dan manisnya dunia, bukan. Tapi juga untuk melihat bagaimana keseriusan kita di dalam beramal di dunia ini. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi SAW, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia. Nabi mengatakan jangan tinggal. Nabi tidak mengatakan jangan tinggalkan dunia, karena kita tinggal di mana? Di dunia. Nabi mengatakan hati-hati kalian dengan dunia, karena sesuatu yang indah itu bisa menipu.
Hati-hatilah kalian dari dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari wanita. Saya tanya, wanita itu termasuk dunia enggak? Dunia. Kenapa kok disebutkan sendiri oleh Nabi SAW? Dikhususkan menyebutkan wanita itu kenapa? Kenapa coba? Banyak yang terjerumus kepada wanita. Apa enggak banyak yang terjerumus kepada harta? Jawabannya karena fitnah wanita adalah merupakan fitnah yang paling besar, ujian yang paling besar. Ya, maaf Ibu, ya, panjenengan ini bisa jadi ujian dan bisa jadi anugerah. Makanya banyak orang yang kuat ketika diiming-imingi harta, tapi ketika diiming-imingi wanita kelenger. Ya. Dan itu bukan berbicara tentang orang biasa, sampai ustadz pun juga mungkin. Ya. Jadi jangan dipikir, wah ustadz ini orang mungkin, jeres apa, mulanya hati-hati. Auzubillah min dzalik, kan berapa kali kita baca berita ada pagar makan tanaman loh. Iya enggak? Iya. Auzubillah min dzalik. Ya, kita enggak bisa jadi itu oknum ya. Tapi itu menggambarkan kepada kita bahwa itu fitnah gitu loh. Makanya jangan bermudah-mudahan, jangan malah ustadz masa orang doyan-doyan karo wong wadon. Ustadz juga manusia. Emangnya ustadz malaikat apa? Makanya di sini Nabi SAW menambahkan wanita, disebutkan di sini, padahal wanita itu sudah include masuk ke dalam apa? Dunia. Karena memang wanita itu luar biasa ujiannya. Kata Nabi SAW, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fil nisa. Ketahuilah bahwasanya fitnah yang terjadi pertama kali di kaum Bani Israel itu adalah gara-gara apa? Wanita. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa dunia itu indah sekali. Godaannya itu luar biasa. Makanya banyak orang yang terjerumus dan lalai di dunia ini. Namun di dunia ini ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk meminimalisir kelalaian tersebut. Atau bahkan bisa mengakhiri kelalaian tersebut kalau tidak cukup hanya meminimalisirnya. Pembahasan yang akan kita bahas saat ini dikupas oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang kedua dari surat At-Takatsur ini. Sebenarnya tadi saya pagi itu sudah mau bersiap-siap pindah ke tafsir ayat yang ketiga. Tapi ketika baca-baca lagi ternyata ini ada pembahasan menarik sekali di tafsir ayat yang kedua. Kayaknya kalau dilewatkan ini sayang. Sudahlah kita tambahkan aja sekalian. Nanti baru pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir ayat yang ketiga. Kenapa-napa nggih? Saayat deh nanti rong pertemuan. Yo ngaji nang kana sesurat rampung sepertemuan. Sing penting gue udah apa udah cepet teh. Sing penting udah cepet teh. Yang penting adalah kita bisa memahami dengan baik, kemudian kita amalkan. Jadi Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya bagaimana kita menyetop kelalaian tersebut. Di situ beliau menyebutkan 3 tips atau 3 kiat untuk menyetop kelalaian. Yang pertama, kata beliau adalah dengan cara mengingat kematian. Ini yang pertama.
Kematian adalah merupakan sebuah keniscayaan buat siapapun yang hidup di muka bumi ini. Tidak dibedakan antara manusia maupun binatang, antara manusia maupun jin. Di antara manusia juga tidak dibedakan antara orang kaya atau orang miskin, antara pejabat maupun rakyat, antara laki-laki atau perempuan, antara yang besar maupun yang kecil. Pokoknya setiap yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Kalau kita menyadari ini, maka hal tersebut akan membantu kita untuk bisa menerima sebuah kenyataan di saat orang yang kita cintai itu mati. Jadi sesayang apapun kita kepada seseorang, yakinlah bahwa dia itu akan meninggalkan kita, pasti. Kalau seandainya ada keabadian yang berhak untuk diberikan untuk manusia di muka bumi ini, niscaya yang akan mendapatkannya adalah manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Tapi beliau pun juga merasakan kematian. Kalau misalnya Nabi kita Muhammad SAW juga merasakan kematian, bagaimana dengan kita? Jadi kematian adalah sebuah keniscayaan yang pasti dialami oleh seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Namun sayangnya dalam tanda kutip kita itu tidak pernah bisa tahu kapan dan di mana kita akan mati. Dan juga untuk apa kita tahu? Kalau kita tidak siap. Untuk apa tahu kalau tidak siap? Besok mati, tapi urung siap. Buat apa? Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersiap menghadapi kematian. Dalam konteks ini, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Nabi jawab enggak? Jawab enggak Nabi? Enggak. Nabi SAW balik bertanya. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Nabi SAW balik bertanya, wa madza a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan perlu diajari pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan yang dia tanyakan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya kapan hari kiamat, jawab enggak? Enggak. Nabi balik bertanya untuk mengajari kepada dia pertanyaan yang lebih penting itu apa? Yang lebih penting adalah apa persiapan kita menghadapi hari kiamat? Sama dengan kematian. Jadi gak usah kita tuh perlu ya caranya goleti apa buka nomprimbon apa ya ben ngerti matinya kapan jatuhnya itu. Ya perlu. Kalau sudah tahu mau apa, yang penting kita itu siap-siap. Karena kematian tidak mungkin akan bisa kita ketahui. Setakwa apapun kita. Loh, apa iya Ustaz? Iya. Silakan baca dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Dalam surat Luqman ayat 34 Allah Azza wa Jalla berfirman wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di bagian bumi manakah dia itu akan mati. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka yang penting kita itu siap-siap untuk mati. Kenapa Ustaz? Karena mati itu seringkali datangnya ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Tidak ada pertanda, apalagi surat pemberitahuan. Sering seperti itu kan? Kalau pertanda mungkin ya ada sebagian orang yang ada tanda-tanda mati. Contohnya apa? Sakit. Orang Maria
mati. Kadang-kadang ada pertanda-pertanda seperti itu, sakit lama gitu. Sudah tinggal tulang sama daging tulang kulit ya. Tinggal kulit berbalut tulang berbalut kulit ya. Wah, iki wis ora ana harapan iki secara perhitungan manusiawi purgare ngenteni matine tok. Pertanda. Tapi banyak orang-orang yang meninggalnya itu nggak ada pertandanya. Sehat walafiat, sinom, gagah, sehat, sugih, ya. Kemudian di tempat yang tidak dinyana-nyana, wong lagi seneng-seneng kok mati, wong lagi pesta-pesta, lagi nikahan itu, entah itu hadirinya atau mempelainya. Mungkin nggak orang lagi senang-senang mempelai gitu, lagi potret-potret atau duduk mati gitu. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Karena kematian itu adalah sesuatu yang mendadak, maka kita harus siap-siap. Alangkah malangnya orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dia itu belum siap, bekalnya belum cukup, malah kurang sama sekali. Bekal dia untuk dunia yang cuma 60 tahun bisa untuk 7 turunan. Tapi bekal dia untuk akhiratnya yang lamanya sekian ribu bahkan tidak ada batas tahunnya. Jangankan untuk 7 turunan, untuk dirinya saja tidak cukup. Bagaimana Ustaz untuk mengakhiri kelalaian tersebut? Caranya salah satunya adalah dengan sering-sering mengingat kematian. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akfiru dzikra hadhimil ladzat." Kata Nabi SAW, sering-seringlah kalian, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus apa? Kenikmatan. Pemutus kenikmatan tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Jadi Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak, sering-seringlah. Coba jenengan hari ini sudah mengingat mati belum? Sampun apa jare? Sampun? Sering? Sepisan urung apa maneh? Sering. Makanya wajar kalau kita lalai. Jadi kalau misalnya kita jenengan tahu lalai, ya tahu. Terus nek tahu kepriwe? Apakah sekedar kita berhenti di situ? Oh, saya sudah sering lalai, terus berhenti? Ya seharusnya setelah kita tahu bahwa kita sering lalai, bagaimana solusinya Ustaz supaya kita nggak sering-sering lalai? Diganti lalainya itu dengan sering-sering mengingat. Kalau kita ditanya, sudah pada siap mati apa belum? Sampun apa jare? Belum. Aku ya urung berapa ya? Terus pada kemutan mati aku wis pada siap mati aku urung. Belum. Yuk pada sholat engkau. Mati belum siap, disuruh sholat engkau. Disuruh meninggalkan maksiat lah eman-eman. Purgari setengah tok ya udute. Pak bok mati pas udut kepriwe bayangkan Pak. Pernah nggak jenengan bayangkan ada orang meninggal sambil udut? Pernah nggak? Belum pernah ya? Para jajal aja ngasih ya. Ya Allah, Masya Allah. Indah kan kalau meninggal itu lagi megang pulpen. Ngitung ngitung utang. Enggak kayak jenengan sekarang kan, pegang buku kemudian nulis. Tahu mati. Pas lagi nulis apa? Pengajian. Wah, enak ya. Bayangkan antara semua orang lagi mati. Masya Allah.
Banyak di antara kita suka menunda-nunda. Pak, tobat. Engkau. Kalau misalnya kita lagi engkau terus mati, itu gimana? Kalau misalnya tahu-tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lagi lalai, tahu-tahu tahu-tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malakul maut, malaikat mencabut nyawa, tahu-tahu sudah ada di atas kepala kita. Kaget kita, mata kita sudah terbelalak, keringat dingin sudah keluar, lisan ini sudah keluh, tidak bisa diucapkan apa-apa. Nyawa sudah meregang, sudah mau keluar, pintu tobat sudah tutup, dan kita nggak bisa nego sama malaikat tersebut untuk bisa diundurkan. Tidak mungkin. Itulah orang-orang yang lalai. Kata Allah Azza wa Jalla, wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya ajal itu sudah datang, tidak mungkin ajal tersebut diundur maupun diajukan saatan sekejap pun tidak mungkin. Jadi kalau misalnya kita minta tolerir sama malaikat kasih saya waktu barang 2 menit untuk bisa taubat, tafakkur, istighfar. Jangankan 2 menit, 1 detik pun gak akan diizinkan oleh malaikat. Ini yang pertama. Mengingat apa? Kalau misalnya mengingat kematian, Ustaz, gak mempan, gak ngefek kematian. Bagaimana, Ustaz? Berikutnya yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, adalah menyaksikan sakaratul maut. Kalau mengingat itu hanya sekedar di otak, mendengar itu hanya sekedar lewat kuping. Kalau itu tidak ngefek, tidak mempengaruhi kita untuk menyelesaikan kelalaian, maka kita butuh sesuatu yang visual yang bisa dilihat oleh mata. Kenapa, Ustaz? Karena efek mendengar dengan efek melihat itu lebih manjur sama melihat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Al-Zahabi, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal khabaru kal mu'ayanah." Berita yang didengar dengan telinga itu tidak sama dengan berita yang dilihat dengan mata. Kalau jangan dengar dia, anak tabrakan, anak gede mancur. Mancur jangan. Cuma dengar. Kami kalau jenengan tahu-tahu jebret depan jenengan, dan jenengan melihat bagaimana darahnya usor, kira-kira bisa tidur nggak? Hari-hari kita nggak bisa tidur. Tapi kalau sudah dengar berita dari telinga kita toh, itu efeknya tidak sedahsyat kalau kita melihat. Makanya sempatkan kalau bisa kita itu menunggui orang yang sedang sekarat. Aja malah melayu. Wong tuane lagi sekarat, mulak wedi. Kapan kamu itu akan menunggui orang tuamu kalau bukan sekarang? Sekarang ini waktu yang sangat berharga engkau untuk berbakti terakhir kalinya, dalam tanda kutip, selama beliau masih hidup. Sekarang ajari beliau untuk mengucapkan kalimat tahlil. Ajari beliau, tuntun beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lihat bagaimana orang itu sekarat, lihat dengan mata kepala. Orang yang melihat orang sedang sakaratul maut itu bisa terbayang-bayang seumur hidup. Beda kalau hanya dengar cerita orang sekarang, dengar dengan telinga, sama melihat dengan mata itu beda. Entah itu yang dilihat orang yang sekarat dengan mudah, ataupun orang yang sekarat dengan sulit. Entah yang dilihat orang yang sekarat dan husnul khatimah, atau orang yang dilihat adalah orang yang su'ul khatimah. Dua-duanya itu sama-sama memotivasi kita.
Kalau kita melihat orang yang husnul khatimah, matinya enak sekali. Karena mau mati kok kayak ambekan. Terus, coba. Ayo orang bernafas tuh. Oh, mati ya. Oh, berarti nyong itu akeh-akeh lek ngamal ben bos sekarate. Kebalikannya kalau kita melihat orang sekarat itu sulit sekali. Cengep. Sampai bilang panas. Terlontar kata-kata itu. Padahal kalau kita pegang kakinya, itu dingin. Kita pegang tubuhnya dingin. Tapi dia merasa kepanasan. Sulit sekali matinya. Kalau kita melihat seperti bagaimana caranya supaya saya nggak seperti berarti saya harus segera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kemaksiatan. Ada seorang dokter di daerah Arab cerita, dia ini sering menangani pasien-pasien yang lagi sekarat. Pernah dia melihat ada seorang pemuda dibawa ke ICU karena tabrakan dan kondisinya sudah kritis kan, darah mengucur di mana-mana. Ketika dibawa ambulan, diturunkan, langsung diberikan pertolongan semampunya. Dokter itu sambil mendorong gerobak itu atau mendorong kereta itu, dia mendengar ada lamat-lamat suara apa ini. Dia dengarkan, telinganya didekatkan ke mulut si pemuda itu, ternyata dia itu lagi ngaji. Dan suaranya fasih dan merdu. Padahal dia lagi tidak sadar. Dokter itu takjub sekali. Masya Allah, ini gimana ini? Ini mesti bukan manusia biasa. Ini pemuda ini tidak sembarangan. Akhirnya pemuda itu meninggal dunia. Ya. Dan terakhir yang diucapkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya dia temuin keluarganya itu, dia tanya gimana si pemuda ini. Oh, Masya Allah, ini dulu pemuda ini adalah seorang yang hafizul Quran, seorang yang hafal Al-Quran. Bukan sekedar hafal saja, tapi hafal dan berusaha untuk mempraktekkan isinya, sering baca Quran. Kalau lagi nganggur, nunggu antrean berobat, baca Quran. Gak seperti orang kan, nunggu sambil apa? Tidur mending, nggak maksiat. Ini sambil seliwar-seliwar ndelengi ke sing abang, sing ijo, sing kuning. Dia enggak baca Quran, nunggu apa di bis, misalnya dalam perjalanan dia baca Quran. Jadi hari-harinya dipenuhi dengan Quran, ibadahnya baik, budi pekertinya luhur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi akhir yang mirip dengan kebiasaannya ketika masih hidup. Kebiasaannya baca Quran, akhirnya akhir hidupnya pun juga mirip seperti kebiasaan dia selama hidup. Ini contoh husnul khotimah. Dokter itu juga cerita, saya pernah melihat kejadian sama, kecelakaan, tabrakan, pemuda juga. Saya dengarkan lama-lama juga terdengar suara. Saya dengarkan dekat-dekat itu, ternyata lagi nyanyi. Lagi nyanyi pemuda tersebut. Menghafalkan atau melakukan nyanyian-nyanyian biduan pujaan dia. Sampai meninggalnya seperti itu. Ditanyakan sama keluarganya, ya memang ini pencinta berat lagu-lagu seperti itu. Jadi kan bisa bayangkan orang meninggal nyanyi cucak ewo. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Meninggal, kalimat yang dikeluarkan terakhir adalah cucak ewo. Atau apa? Iwak peyek. Yang terakhir diucapkan lagu iwak peyek. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena hari-harinya dipenuhi dengan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar orang tersebut. Allah mengganjar orang tersebut seperti kebiasaan dia ketika dia masih hidup. Nah,
Orang bagaimana dia itu tidak terdongkrak keimanannya ketika dia melihat kejadian-kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Makanya beruntunglah orang-orang yang jadi apa? Dokter. Ustaz, kadang-kadang dokter saking seringnya berhubung mati malah jadinya orang nafaksan ya Ustaz. Berarti keimanannya perlu diperbaiki itu. Tapi untuk solusi yang kedua ini, itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah untuk nemu orang sakaratul maut. Kemudian juga sudah nggak mudah, nggak sering. Coba saya tanya, siapa di antara hadirin sekian banyak ini yang pernah lihat orang sakaratul maut ngacung? Berapa persen coba? Berapa persen? Yang lainnya ini karena tidak ada kesempatan, belum dapat kesempatan untuk melihat orang sakaratul maut, atau ada kesempatan tapi wedi. Belum. Maka cari. Berarti sebenarnya nyambangi rumah sakit Ustaz, kita masuk ke ICU setiap hari? Ya tidak mesti. Nah inilah karena solusi yang kedua ini tidak mudah. Karena kan harus nyari-nyari dulu nih. Padahal kita imannya ini lagi ngedrop ini. Iman kita ini lagi sekarat ini. Sebentar lagi mau mati ini imannya. Kok anak jajakan boleh tiwong lagi sekarat, kok malah imanku sing sekarat ini. Nah, makanya beliau Imam Al-Qurtubi menyebutkan tips yang ketiga yang lebih mudah. Apa? Ziarah kubur. Beda dengan melihat orang sakaratul maut, itu kan tidak mudah. Kalau ziarah kubur mudah enggak? Mudah. Fasilitasnya di mana-mana ada. Apa fasilitasnya? Kuburan. Ya, ziarah kubur itu hanya butuh kita pergi ke mana? Kuburan. Waduh Ustaz, kuburannya dadakan numpak bis. Kuburannya siapa sih? Neng desanya dhewe kan kuburan apa ora? Ada kan di kuburan, di desa kita sini ada kuburan. Cuman masalahnya kita itu butuh kemauan dan kesungguhan. Mau nggak? Ada sebagian orang yang rumahnya di samping kuburan, tapi babar blas orang tahu ziarah kubur. Nggak ada kemauan. Kalaupun ziarah kubur bisa dihitung dengan jari setahun sepisan. Ya. Atau ada kemauan, tapi nggak ada kesungguhan untuk mengambil pelajaran dari ziarah kubur. Ada sebagian orang sering ke kuburan, tapi anu boleh suket, anu ngarit, ya, anu ngarit gue wedus gitu. Ya mending kalau dia sambil mengingat mati gitu. Bagus itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia sambil ngarit tapi karo singsot, ngarit karo singsot, nang pinggir kuburan karo singsot ya Allah. Kesini kuburan menyat kepriwe. Atau orang di kuburan nyari itu kembang apa? Kamboja itu sing jarene lagi booming jare sekilo pira orang ngerti. Sering ke kuburan tapi hampir-hampir tidak mengambil pelajaran. Jadi kita itu butuh apa? Butuh untuk mau dan sungguh-sungguh. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, zurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Kalau ziarah kuburnya benar, niatnya ikhlas. Bisa? Gimana tidak menambah keimanan ketika kita ziarah kubur, kita bayangkan orang-orang yang ada di kuburan ini yang dulunya adalah orang-orang yang angkuh, sombong dengan apa yang dimilikinya. Orang yang kaya sombong dengan kekayaannya. Orang yang ganteng sombong dengan kegantengannya. Orang yang cantik, wanita yang cantik sombong dengan kecantikannya. Pejabat sombong dengan jabatannya. Tokoh sombong dengan pengikutnya. Panglima sombong dengan pasukannya. Coba lihat orang-orang itu. Jadi apa sekarang?
menjadi seonggok tubuh yang tidak berdaya di dalam sebuah lubang yang gelap, yang sempit. Walaupun ditemani dengan peti dari kayu yang sangat mahal. Buat apa petinya? Apakah peti tersebut akan bisa membantu dia nanti ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir? Dengan kuburan yang dihiasi sedemikian rupa. Apakah kalau dihiasi kemudian malaikatnya itu menjadi kasihan, tidak mau menyiksa? Tidak. Makanya kita ketika membaca doa ziarah kubur, kita diingatkan bahwa kita itu akan menyusul mereka. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian wahai para penghuni kuburan, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Terus apa? Wa inna insyaallah lalahiqun, dan kami insyaallah akan nyusul. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku minta kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk menyetop kelalaian, Imam Al-Qurtubi menawarkan 3 solusi. Yang pertama apa? Dengan mengingat kematian. Yang kedua, menyaksikan sakaratul maut. Dan yang ketiga, berziarah kubur. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala Qur'annya kita terus membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.